Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 5 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penghibur dan penolong kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan, Saudara Flandi. Baik, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua pada pagi hari ini. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 5 Agustus, berjudul Bekerja Sama. Ayat hafalan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 3, bacaan. Setelah murid-murid dilipat gandakan, musuh berhasil membangkitkan prasangka beberapa orang yang dulu biasa memandang dengan perasaan cemburu pada saudara-saudaranya di dalam iman dan mencari kesalahan atas para pemimpin rohani mereka, dan demikian timbullah persungutan di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Sebab-sebab pengeluhan adalah kegagalan kepada janda-janda orang Yunani dalam pembagian bantuan setiap hari. Murid-murid Yesus telah mencapai suatu krisis dalam pengalaman mereka. Di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari rasul-rasul yang bersatu bekerja dalam kuasa Roh Kudus, pekerjaan yang dipercayakan kepada pesuruh-pesuruh Injil berkembang dengan cepatnya. Jemaat senantiasa menjadi besar, dan pertumbuhan keanggotaan ini membawa beban yang berat terhadap mereka yang bertugas. Tidak seorang pun, atau malahan satu pasang orang pun, dapat meneruskan untuk membawa beban ini sendiri, tanpa membahayakan kemakmuran masa depan jemaat. Dengan mengadakan satu pertemuan orang-orang percaya, rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus menyusun suatu rencana untuk mengorganisasi lebih baik semua tenaga kerja jemaat. Pengangkatan ke-7 orang untuk mengawasi bidang khusus dari pekerjaan itu terbukti menjadi berkat yang besar kepada jemaat itu. Pemasyuran Injil haruslah meluas, dan pesuruh-pesuruh salib tidak dapat mengharapkan untuk memenuhi tugas mereka yang penting, kecuali mereka tinggal bersatu di dalam ikatan persatuan Kristen, dan dengan demikian menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Bukankah pemimpin ilahi mereka berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Hanya apabila mereka bersatu dengan Kristus, dapatlah murid-murid itu mengharapkan untuk mendapat kuasa dari Roh Kudus yang mengiringi dan bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Dengan pertolongan alat-alat ilahi, mereka akan menghadapkan kepada dunia suatu persatuan yang utuh dan akan menang dalam pergumulan yang mereka akan hadapi dengan tidak henti-hentinya terhadap kuasa kegelapan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 73 sampai 76. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini diambil dari buku Kisah Para Rasul atau Alfa dan Omega jilid 7, dan salah satu pesan dari buku Roh Nubuat ini adalah tentang hari Pentakosta.
Pada hari tersebut, Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus tersebutlah yang menyatukan jemaat mula-mula untuk bekerja bagi Yesus. Oleh karenanya, pemahaman tentang apa dan siapa Roh Kudus tersebut sangat penting. Roh Nubuat menuliskan dalam Suara Hati Nurani, halaman 303, paragraf 5 yang berkata, pada hari Pentakosta, saksi-saksi Kristus menyatakan kebenaran, memberitahu kepada orang-orang lain berita keselamatan ajaib melalui Kristus. Dan seperti pedang bermata dua yang menyala-nyala, kebenaran memancarkan keyakinan ke dalam hati manusia. Orang-orang dibawa dalam kendali Kristus. Pada hari Pentakosta, jemaat mula-mula dibawa ke dalam kendali Kristus. Artinya, yang mengendalikan adalah Kristus itu sendiri. Tidak heran dalam halaman dan paragraf yang sama, Nyonya White melanjutkan. Suara Hati Nurani halaman 303, paragraf 5. Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat, karena mereka telah menemukan permata berharga itu. Yang kendalikan adalah Kristus. Tidak heran yang menghidupkan jemaat adalah Roh Kristus. Roh Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang berbeda. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang roh dalam Review and Herald April 5, 1906, paragraf 12, yang berbunyi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jadi, Roh Kristus itu bukan oknum lain yang berbeda dengan Kristus. Roh adalah pribadinya Kristus, karakternya Kristus. Ini penting dipahami umat Allah, sebab Alkitab tidak mengajarkan spiritisme. Perhatikan, Nyonya White tulis pernyataan ini di tahun 1906. Artinya, 8 tahun sesudah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman di tahun 1898. Sejarawan Gereja Advent yang bernama Jerry Moon menyatakan, namun demikian, publikasi Kerinduan Segala Zamannya Ellen White pada tahun 1898 menjadi pemisah utama untuk pemahaman Advent tentang Trinitas. Hal ini dia tulis dalam bukunya The Adventist Trinity Debate, Andrews University. Sederhananya, Saudara Jerry Moon menyatakan bahwa Advent awalnya non-Trinitas, namun berubah menjadi Trinitas oleh karena terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman tahun 1898. Doktrin Trinitas ajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Kristus. Sementara di tahun 1906, yaitu 8 tahun sesudah itu, Nyonya White mengabarkan bahwa Roh itu adalah pribadinya Kristus, karakternya Kristus. Kemudian perhatikan kutipan berikut ini dari Evangelism halaman 299 yang berbunyi, pelayanan Roh Kudus yang bekerja di dalam adalah kebutuhan besar kita. Roh adalah seluruhnya ilahi dalam peranan dan demonstrasinya. Allah ingin Anda memiliki anugerah kerohanian yang berlimpah, maka Anda akan bekerja dengan kuasa yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Kasih dan iman dan pengharapan akan menjadi kehadiran yang abadi. Anda dapat maju dalam iman, percaya bahwa Roh Kudus menyertai Anda. Nah, Roh Kudus siapakah yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Nah, perlu diketahui bahwa buku Evangelism adalah kumpulan kutipan-kutipan tulisan Roh Nubuat yang dibuat oleh tim penyusun. Buku Evangelism bukanlah buku yang Nyonya White terbitkan pada waktu dia masih hidup. Buku Evangelism diterbitkan oleh tim penyusun Ellen G. White Estate di tahun 1946 atau jauh sesudah Nyonya White meninggal. Nah, dari mana kutipan ini diambil oleh para tim penyusun? Dari surat nomor 77 tahun 1895, paragraf 16. Nah, supaya memahami roh siapa yang dimaksud, kita lihat pada surat yang sama pada paragraf 15. Mari kita baca surat nomor 77, 1895, paragraf 15.
pengantara kita yang hidup ada di hadirat Allah, memohon atas nama kita dan siap untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam jiwa kita segera setelah kita akan membuang sampah dari pintu hati dan membiarkan juru selamat masuk. Ketika Kristus diam bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka dipersiapkan untuk bekerja atau untuk pencobaan. Biarlah celaan atau penganiayaan datang, mereka siap untuk menanggung demi Kristus yang menanggung semuanya untuk mereka. Siapa pengantara kita yang hidup ini? Yesus Kristus. Dia siap untuk mencurahkan apanya? Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh-Nya Yesus ke dalam jiwa kita, yaitu hati kita. Apa syaratnya? Setelah kita buang sampah dari hati kita, sesudah itu Yesus, yaitu juru selamat kita, masuk ke dalam hati kita. Bisa lihat, yang masuk bukan oknum lain, tetapi Yesus itu sendiri. Inilah yang Wahyu 3 ayat 20 juga kabarkan. Yesus yang mengetuk pintu, dan siapa yang buka pintu, Yesus masuk untuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Perhatikan, surat ini ditulis tahun 1895 atau 3 tahun sebelum buku Kerinduan Segala Zaman diterbitkan. Roh yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, dan sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit, Nyonya White tidak berubah. Nyonya White menjelaskan bahwa roh itu adalah pribadinya Yesus. Ingat, tulisan Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus berubah-ubah? Tentu tidak. Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu sebabnya Nyonya White juga menuliskan hal yang sama sebelum dan sesudah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh Kristus. Nah, mungkin ada yang bertanya tentang kutipan berikut ini yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Alfa dan Omega jilid 6 bab 73 halaman 314. Kutipan ini sering dijadikan dasar bahwa Nyonya White mengajarkan Trinitas, oleh karena ada sebutan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Dan itu sebabnya buku Kerinduan Segala Zaman disebut sebagai pemisah penentu Trinitas di dalam gereja Advent. Nah, yang perlu kita pahami dan ketahui adalah kalimat ini adalah bagian dari sebuah paragraf. Perhatikan paragraf selengkapnya. Kita baca kelanjutannya. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Perhatikan, dosa adalah sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Kemudian, Kristus telah memberikan roh-Nya sebagai kuasa ilahi, dan itu juga disebut oknum ketiga dari kealahan. Ingat, ini dalam satu paragraf. Nyonya White tidak mungkin berbicara dua hal yang berbeda dalam satu paragraf. Jadi, oknum ketiga dari kealahan adalah roh-Nya Kristus itu sendiri. Perhatikan juga, melalui roh itu Kristus menanamkan tabiatnya atau karakternya. Bukankah ini juga kutipan sebelumnya telah nyatakan bahwa roh itu adalah pribadinya Kristus dan karakternya Kristus? Lalu lihat kutipan berikut ini, dan masih dari buku Kerinduan Segala Zaman. Kita baca dari jilid 1. Kutipan ini dari jilid 2. Kita baca dari jilid 1, halaman 346, paragraf 3, yang berkata, satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya Yesus pertahanan kita melawan kejahatan. Tidak ada yang lain.
Itu sebabnya Yesus memberikan roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk melawan dosa. Sebab Yesuslah satu-satunya pertahanan kita. Karenanya, oknum ketiga dari kealahan itu adalah roh-Nya Kristus dan bukan oknum lain yang bukan Yesus. Hati-hati jika saudara menyatakan bahwa oknum ketiga dari kealahan itu bukan roh Yesus. Maka itu artinya saudara menyatakan Nyonya White tidak konsisten. Nyonya White tulis, Yesus satu-satunya pertahanan, tetapi rupanya masih ada yang lain. Bisa lihat? Namun tidak. Nyonya White konsisten bahwa memang hanya satu pertahanan kita melawan kejahatan, yaitu Yesus saja. Perhatikan masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Nyonya White menuliskan dalam bab 73, halaman 319, paragraf 1 yang berbunyi, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Bisa lihat? Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Kemudian perhatikan, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Mereka yang hatinya jujur akan dapat melihat dengan jelas bahwa Nyonya White sama sekali tidak mengajarkan Trinitas dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Dalam buku ini Nyonya White meninggikan Yesus. Dan masih banyak bukti lain bahwa Nyonya White sama sekali tidak berubah sebelum dan sesudah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman. Kenapa kita perlu pelajari ini semua? Sebab ini adalah pemahaman dasar tentang Roh Kudus, agar dalam membaca renungan hari ini dan juga renungan selanjutnya, para pembaca semakin memahami dengan benar tentang apa dan siapa Roh Kudus dan meminta kehadiran Roh yang benar dalam hidupnya. Bagi yang rindu mempelajari lebih mendalam tentang Roh Kudus dan mengapa disebut oknum ketiga, kami cantumkan link pelajaran di bagian komen di bawah ini. Jadi, yang mempersatukan jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Yang menyertai jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Yang memampukan jemaat mula-mula untuk bekerja sama adalah Roh Kristus. Kita baca bukti berikut ini sebagai penutup. Diambil dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 461, paragraf 1, Nyonya White menyatakan, sesudah kenaikan Kristus, Yohanes berdiri teguh sebagai pekerja yang setia dan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dengan murid-murid yang lain, ia menikmati kecurahan Roh-Nya pada hari Pentakosta. Dan dengan semangat dan kuasa yang baru, ia lebih lanjut berbicara kepada orang banyak tentang perkataan kehidupan, berusaha memimpin pikiran mereka kepada yang tidak kelihatan. Nah, buku Acts of the Apostle ini, atau yang diterjemahkan menjadi Alfa dan Omega jilid 7, diterbitkan pada tahun 1911, atau pada saat Nyonya White masih hidup, sebab Nyonya White meninggal tahun 1915. Artinya, buku ini juga diterbitkan 13 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman. Perhatikan, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Kenapa? Roh siapa yang dimaksudkan oleh Nyonya White dalam tulisannya ini? Rohnya Tuhan. Nah, siapakah Tuhan yang dimaksud? Tuhan Yesus Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah kuasa yang dijanjikan Yesus bagi murid-muridnya dan umatnya yang mula-mula. Roh Kristus inilah yang Yohanes serta jemaat mula-mula nikmati. Bisa lihat, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Nah, bagaimana dengan kita? Roh siapa yang kita nikmati?
Jika mau alami yang jemaat mula-mula alami, terima dan nikmati Roh Kristus, maka kita akan dipersatukan dan dapat bekerja sama di bawah kendali Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan tentang Roh Kudus, agar kami mengerti dengan benar sehingga dalam membaca renungan pagi, mulai hari ini, kami tidak lagi dibingungkan. Jelas siapa Roh Kudus yang dimaksudkan, yaitu Roh Kristus. Sebab itulah yang kami perlukan untuk dapat bekerja bersama untuk kabarkan Injil. Tolong kami ya Bapa, hadirlah bersama kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.